I need your help. With what? What do you know about the multiverse? Doctor Strange in the Multiverse of Madness akhirnya tayang di bioskop. Sebagai salah satu film Marvel yang paling dinanti, Doctor Strange in the Multiverse of Madness menjadi film MCU yang paling unik dan berbeda. Sam Raimi berhasil menunjukkan ciri khasnya di film ini dengan banyak memasukkan unsur horor dan gore yang jarang kita lihat di film Marvel. Tapi dengan dijejali banyak karakter dan plot, film ini menjadi kehilangan fokus dan emosi. Bisa dibilang film ini dibuat hanya untuk para fansnya saja, alias fan service. Things just got out of hand. Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah sequel dari film Doctor Strange tahun 2016. Ini adalah film ke-28 dari Marvel Cinematic Universe. Cerita di film ini terjadi setelah kejadian di film Spider-Man No Way Home dan serial WandaVision. Seperti yang kita tahu, Doctor Strange secara tidak sengaja membuka portal multiverse dan dia berusaha untuk mengatasinya. Tapi aksinya semakin sulit saat bertemu America Chavez, gadis muda yang mempunyai kemampuan untuk berpindah antar multiverse tapi belum tahu cara untuk mengendalikan kekuatannya. Film superhero aslinya memang dibuat untuk menjadi film yang fantastis, imajinatif, dan tentu saja heroik. Film-film sejenis ini berusaha memvisualkan visi dari pencipta karakternya dengan visual effect yang makin hari makin canggih. Tapi film superhero yang bagus seperti Logan, Black Panther, atau The Dark Knight masih relate dengan drama manusia. Ada sisi karakter dan emosi yang dinamis dan manusiawi. Di Multiverse of Madness ini, landasan emosi ada pada Wanda Maximoff yang sekarang dua-duanya menjadi ibu dan penyihir jahat bernama Scarlet Witch. Scarlet Witch mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan. Dia bisa membunuh superhero lain dalam hitungan menit, tapi yang dia inginkan hanyalah bisa bersama dengan anak-anaknya yang mungkin ada atau tidak ada. Dan kemudian tentu saja ada Stephen Strange yang melawan banyak versi lain dari dirinya sendiri dari universe lain. Dan dia juga harus menghadapi kelemahannya sendiri, terutama jika bertemu dengan wanita yang ia cintai, Christine. Tapi cerita yang padat dan sumpek yang ditulis oleh Michael Waldron yang juga menulis serial Loki tidak memberi kesempatan pada penonton untuk relate secara emosi. Malahan plot bergulir melalui adegan-adegan yang mainstream dan perpindahan antar multiverse yang terasa tanpa tujuan. Selain itu, konflik yang terjadi terasa kurang genting. Maksud saya untuk film superhero Marvel yang kebanyakan tentang menyelamatkan dunia, film ini terasa kurang ada yang dipertaruhkan. Walaupun adegan actionnya secara visual keren, tapi sulit rasanya untuk peduli pada karakter maupun plot di film ini. Ini juga mungkin karena kabar yang beredar bahwa skrip masih ditulis saat film sudah mulai syuting. Dan Sam Raimi ditunjuk sebagai sutradara di menit-menit akhir saat Scott Derrickson memutuskan untuk pergi karena perbedaan kreativitas. Dan Multiverse of Madness menjadi film yang terasa gaduh-gaduh, seperti memaksakan untuk menggabungkan beberapa ide dalam satu film, tentu dengan tujuan untuk menyiapkan atau menghubungkan dengan film Marvel yang akan datang. Mengenai penyutradaraan Sam Raimi, jangan diragukan lagi, dia berhasil membuat film superhero Marvel dengan tone warna dan vibe yang berbeda. Kalau kita perhatikan film Marvel lain, tone warnanya cenderung gemerlap dengan saturasi warna yang hidup. Pokoknya vibe film Marvel itu harus fun, beda dengan DC yang cenderung memakai tone dark, contohnya seperti The Batman yang tayang kemarin. Tapi di tangan dingin Sam Raimi, semuanya berubah. Doctor Strange in the Multiverse of Madness mempunyai vibe horror yang ditebar sepanjang film. Seperti contohnya Doctor Strange versi zombie, Scarlet Witch keluar dari cermin, teknik kamera Dutch angle, dan tentu saja ciri khas Sam Raimi yang menggunakan kamera sebagai mata atau point of view protagonis ataupun antagonis. Kalian bisa lihat film-film Sam Raimi yang lain seperti trilogi Spider-Man atau Evil Dead untuk melihat ciri khasnya. Tidak berhenti di situ saja. Ini adalah film Marvel paling gore dengan banyak adegan darah dan kematian yang sadis. Sam Raimi seperti diberi kebebasan dalam mengeksekusi film Marvel ini dan dia memanfaatkannya dengan sangat baik. Dari segi acting, Elizabeth Olsen sebagai Wanda dan Scarlet Witch mungkin paling mencuri perhatian saya di film ini. Karakternya sebagai ibu dan villain mempunyai jangkauan emosi yang dalam dibanding karakter lain. Terus terang, saya malah senang saat villain diberi porsi lebih di film superhero. Jujur, di film ini porsi Scarlet Witch malah lebih banyak ketimbang Doctor Strange.
And I love it. Mengenai scoring, pilihan Sam Raimi menunjuk Danny Elfman sebagai mengisi soundtrack memang keputusan terbaik. Elfman menghadirkan scoring yang menggelegar, elegan, dan nostalgic. Nada-nadanya mengingatkan saya pada soundtrack superhero klasik, heroik, dan patriotik. Kesimpulannya, walaupun film ini banyak kurangnya dan bisa lebih baik lagi, saya tetap merekomendasikan untuk tonton film ini. Multiverse of Madness adalah film Marvel yang sama sekali berbeda dengan film-film Marvel lain. Ini adalah debut Sam Raimi di MCU. Ya, walaupun dia pernah menyutradari trilogi Spider-Man yang juga Marvel, tapi saat itu MCU belum terbentuk. Jadi ya secara resmi ini adalah film MCU pertamanya. Dan saya berharap dia akan kembali di film-film Marvel selanjutnya. Tapi kalau harus memilih antara The Batman atau Multiverse of Madness, saya memilih The Batman.